wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita dalam Mutiara Hikmah. Sahabat, salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman akan adanya hari akhirat. Hari yang dimulainya dengan kehancuran alam ini. Air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, bumi gempa. Lalu semua yang bernama hidup mati, terjadilah kebangkitan dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Abasa ayat 34. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan istrinya. Seorang ibu tidak lagi sempat memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya, seorang teman tidak lagi sempat memikirkan temannya yang lain. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat hidup di dunia ini. Sahabat Islam, nah, setelah kita mengikuti pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan akhirat, manusia pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga dan segolongannya lagi masuk ke dalam neraka. Surga selalu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata jannah, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang mana disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di hati manusia. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadatul ibadis sholihin ma la 'ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di dalam surga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit oleh hati manusia. Jadi kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga, jangan pernah samakan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang pepohonan dan segala buah-buahannya yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan pepohonan-pepohonan yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang istana, keindahan, kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan istana-istana yang ada di dunia ini. Tidak pernah sama. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di hati manusia. Itulah kenikmatan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Adapun kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan semu. Dia akan bertukar, berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sahabat Islam, jadi prestasi akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah, rahmat Allah, dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini sangat kita harapkan. Karena apa? Dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah adalah merupakan hal yang sangat penting dan mutlak. Jangankan kita, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua umat manusia itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sobatku sekalian, kalau kita masuk surga karena amal kita, rasa-rasanya tidak mungkin, ya. Kalau bukan daripada bagian dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sholat kita tahu, bagaimana kualitas ibadah kita tahu, bagaimana
kualitas puasa kita, kita tahu. Bagaimana kualitas infak sedekah kita, kita tahu. Nabi Adam saja, ya, dosanya cuma satu, karena memakan buah kuldi atau memetik buah kuldi. Itu ketendang dari surga. Kita, dosanya saban hari bikin dosa, pengen masuk surga. Jadi kalau kita membeli surga dengan amal kita, rasa-rasanya tidak mungkin. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah dan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah bukunya, Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina itu membagi ibadah itu menjadi 3 kelompok besar. Jadi ada 3 motivasi manusia itu melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah itu karena ambisi masuk ke dalam surga. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti pedagang. Dia selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Orang seperti ini biasanya terjangkit penyakit sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Yang kedua, ada orang yang melakukan ibadah itu karena takut masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti budak dan tuannya. Dia selalu dihantui oleh rasa ketakutan-ketakutan. Dia beribadah itu, yang penting gugur sebuah kewajiban. Capek dia ibadah. Dan yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadah itu, dia tidak ambisi masuk ke dalam surga. Dia pun tidak takut masuk ke dalam api neraka. Dia ibadahnya, sholatnya, rukuknya, sujudnya, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Sholatnya dengan cinta, rukuknya dengan cinta, sujudnya dengan cinta. Hanya mengharapkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di waktu mendatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.